dengan sebelumnya lagi, abad sebelumnya lagi, sampai ketemu dengan Adam. Mungkin triliunan manusia Pak ngumpul dan satu persatu akan dihisap oleh Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf, insyaallah Pak, duduknya sampean ini karpet yang sampean duduki akan jadi saksi nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala di padang mahsyar. Semua ucapan sampean kalimat demi kalimat, ma yalfidhu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Tidak lepas satu pembicaraan, satu kalimat dari seorang manusia, ketika dia terlontar, dia berbicara, semua kalimat itu tercatat rapi oleh malaikat itu. Allah mengatakan, Iqra kitabak, baca tu kitabmu. Kafa binafsikal yawma alaika hasiba. Cukup hari ini menjadi perhitungan buat kamu. Dalam surat Al-Kahfi kan jelas itu ya. Jelas sekali Pak. Allah menggambarkan kepada kita. Ma li hadzal kitab, ya Allah, orang-orang yang sudah gagal Pak dalam hidup ini. Kitab apa ini? Kitab apa ini? La yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha. Semua ada. Yang kecil apalagi yang besar, tercatat semuanya itu jemaah sekalian gitu. Wa wajadu ma'amilu hadira. Mereka mendapatkan apa yang mereka perbuat itu hadir Pak, nampak semuanya. Wala yazlimu rabbuka ahadan. Sekali-kali Allah tidak akan menzalimi seorang pun pada waktu itu. Allah tidak akan berbuat zalim Pak. Yang zalim justru kita, manusia ini yang. Nah saudara, ayo Pak, mumpung sampean diberi oleh Allah rezeki, masih bisa hidup, masih bisa menghirup udara dengan leluasa, masih dipanjangkan umur kita, dan kita tidak tahu kapan kita akan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaannya nanti di padang mahsyar itu Pak, selamat tidak ya? Di padang mahsyar nanti jamaah sekalian, kemarin sudah kita bahas Pak hadisnya itu. Sampai sudah kelihatan Pak, mana orang yang langsung ke surga, mana orang yang mampir ke surga walaupun hanya sebentar. Ya, mana orang yang masuk ke surga tapi mampir ke neraka walaupun hanya sebentar, mohon maaf. Ada pula orang Pak nanti masuk surga tapi juga agak lama di neraka. Itu kelihatan dari level apa? Ketinggian keringat yang ngucur dari tubuhnya jemaah sekalian, dikelompokkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada manusia yang keringatnya sampai di mata kakinya. Ini pelaku dosa kecil yang dia tidak istighfar dan bertobat, dan Allah tidak mengampuni dosanya. Ada pula keringatnya sampai di lututnya, kata Nabi, ila rukbatai. Ya Allah. Ada pula orang yang kemudian keringatnya sampai di pusarnya, di dadanya, sampai kemudian menutupi hidungnya jamaah sekalian. Ini pelaku dosa besar. Sampai ada orang yang tenggelam dengan keringatnya itu. Itu dibuat level-level oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat. Pak, ini kisah, ini hadis sahih ya akhi, dan ini termaktub dalam kitab Riyadhus Shalihin ini. Ini beberapa bulan lalu sudah saya sampaikan bab ini. Ada nggak perasaan takut Pak? Tentunya di saat kita kemudian terlibat merenungi hadis ini, istighfar muncul Pak. Pertobatan kita ini semakin serius kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-khauf, perasaan takut muncul. Jangan-jangan saya tidak selamat. Walaupun kemarin saya juga ada bahas, saya tidak perlu bahas lagi, silakan lihat di YouTube sini, YouTube-nya Al-Akbar ini, nanti ada di padang mahsyar katanya 7 kelompok manusia yang akan mendapatkan apa? Naungan khusus, tribun khusus Pak. Masya Allah. Tribunnya pakai AC insyaallah jamaah sekalian. Sudah kelihatan Pak. Bahkan kata Nabi, mereka itu ada pula yang kemudian duduk di satu mimbar terbuat dari berlian jamaah sekalian. Itu di padang mahsyar sudah kelihatan jamaah sekalian. Sampai yaghbituhumul anbiya wal mursalin, para nabi dan para rasul cemburu. Siapa orang ini gitu? Bisa dibayangkan. Itulah salah satunya kata Nabi, di antara kita Pak, tidak ada gesekan hati, tidak ada pertikaian. Monggo evaluasi Pak, di antara kita ada permusuhan tidak satu sama lain ini jamaah sekalian. Kalau ada permusuhan di antara kita, bisa ada aman di padang mahsyar Pak, karena masing-masing kita ini nanti akan menuntut satu sama lain. Al-akhillau yawma idzin ba'duhum li ba'din adu illal muttaqin. Persaudaraan, pertemanan, perkawanan yang kalian bina, yang kalian kawal di dunia ini, nanti pada hari kiamat satu sama lain akan hujat menghujat, akan menjadi bermusuhan satu sama lain Pak. Siapa yang tidak bermusuhan Pak?
Itulah perkawanan yang diikat dengan ikatan takwa kepada Allah. Ikatan iman, Pak, jamaah sekalian. Hati-hati ya akhi, hati-hati. Apalagi kemudian kita bermusuhan dengan orang tua sendiri. Bermusuhan dengan kakak adik sendiri. Ya Allah. Bermusuhan dengan, apalagi bermusuhan pula dengan istri sampai cerai, tukaran, Pak. Dan buka-bukaan aurat di pengadilan. Ujung-ujungnya talak. Sudah punya anak. Ya apa ini? Apa kata Allah Subhanahu wa taala di akhir surat Abasa wa Tawalla itu? Fa idza ja'atis sakhah. Ketika datang hari kiamat itu, hari yang memekikkan itu, yauma yafirrul mar'u min akhi. Engkau melihat nanti orang akan lari dari saudaranya. Kenapa? Karena di dunia tidak akrab, Pak, tidak akur dengan saudaranya. Baik saudara kandung atau saudara sesama teman, jemaah. Kenapa? Ada hak-hak dan kewajiban tidak kita terpenuhi satu sama lain. Atau kakak adik berantem karena urusan warisan dan lain sebagainya. Wa ummihi wa abi, dia juga lah dari ibunya dan dari ayahnya. Kenapa? Karena di masa hidupnya dia tidak hormat, tidak birrul walidain, tidak berbakti pada orang tuanya. Takut orang tuanya nuntut pada anaknya. Wa sahibatihi wa bani, dia juga akan lari dari istrinya dan anaknya sendiri, jamaah. Kenapa? Karena banyak hak-hak istri tidak kita jalankan dengan benar. Ada hak-hak anak tidak kita penuhi dengan benar. Mereka nuntut semuanya. Tapi insya Allah, Pak, kalau kita di dunia seperti punya perasaan takut, istri ini amanah, anak ini amanah, orang tua ini amanah, kakak adik saya ini amanah yang harus jaga persaudaraan di antara kita. Insya Allah sampean selamat di padang mahsyar, jemaah sekalian. Oke. Akhirnya kita kemana-mana nih, Pak. Terus terakhirnya kata Nabi, baru masuk alam yang keenam, Pak, alam terakhirnya, alam abadul abad namanya, alam keabadian. Hanya ada dua kemungkinan, ilal jannah am ilan nar, ke surga atau ke neraka. Ya mohon maaf Bapak Ibu, sebenarnya kita sudah bisa mengaca, Pak, pada diri kita ini, Pak. Siapa kita ini? Karena Allah mengatakan kullun muyassarun lima khuliqalah. Setiap orang itu dimudahkan sesuai dengan apa ketika dia diciptakan oleh Allah. Kalau sampean penghuni surga, Pak, sampean tahu betul, Pak, kita sampean ini hobi beramal saleh, Pak. Orang kalau sudah arahnya ke surga, Pak, tiada hari kecuali sampean berpikir bagaimana ya saya berbuat baik dalam hidup ini. Karena dia merasa dia ini sanggup saya ke akhirat, Pak. Jadi kalau ada di antara kita masih hobi bujuan, ya, hobi ngerumpi, hobi menggunjing orang, ngambil haknya orang, korupsi dan lain sebagainya. Ini bukti bahwa kita mau dinerakakan oleh Allah SWT. Dan kita tidak bisa membohongi diri kita sendiri, jamaah sekalian. Nah, bab ini kita bahas bab al-khauf, bab tentang masalah takut. Paling tidak malam ini izinkan saya menyampaikan hadis yang berikutnya dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Masya Allah. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Khatabana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma sami'tu mithla qat. Pernah Nabi sekali waktu khutbah di hadapan kami, kata Sayyidina Anas, saya belum pernah mendengarkan khutbah Nabi yang sangat menyentuh pada waktu itu. Belum pernah saya mendengar seperti itu, sangat menyentuh. Lau ta'lamuna ma'alam la dhahiktum qalila wa la baqitum katsira. Kalau kalian mengetahui apa yang aku ketahui, tentu kalian hidup ini sedikit tertawanya dan banyak menangisnya. Kenapa ya akhi, Bapak Ibu? Karena pada waktu Nabi itu di Isra Mi'rajkan, Pak, dipertontonkan oleh Jibril tentang penghuni-penghuni neraka itu, jamaah sekalian. Dan Nabi melihat langsung. Ini salah satu keistimewaan Rasulullah, ya, pilihan Allah, sehingga wajar, Pak, kalau kemudian beliau terjaga betul, Pak, menjadi manusia maksum di dunia ini. Allahu Akbar. Saudara, ulidat aliyal jannah wan nar, kemudian dipaparkan kepadaku surga dan neraka itu. Allahu Akbar. Saya melihat betul bagaimana penghuni neraka itu. Sampai dia mengatakan wattaqun nar walau bisyikki tamrah. Takutlah kalian akan neraka ini
walaupun kalian bersedekah, berinfak, walaupun hanya separuh biji kurma. Kenapa kurma, Pak? Karena kurma ini adalah makanan yang paling banyak pada waktu di zaman Nabi, jamaah sekalian. Sekarang musim panas, Pak, sampai kurmanya sekarang dikirim ke Indonesia luar biasa sekarang, Pak. Yang namanya rutop, sukari, wah luar biasa, dengan harga dibanting betul di sini, jamaah sekalian. Ya, itulah makanan yang paling banyak. Tapi buat kita kadang-kadang merasa memiliki, tidak mau berbagi, Pak. Kalau sampean punya perasaan takut, merasa, Pak, apa yang sampean miliki ini titipan Allah. Saya harus bisa berbagi pada orang lain. Demi Allah ya akhi, kalau antum tiada hari kecuali antum niatkan berinfak dalam rangka menyelamatkan fisik antum dari api neraka, antum sampean pasti dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Wattaqun nar walau bisyikki tamrah. Takutlah kalian akan nerakanya Allah. Hindari neraka ini, kata Nabi, walaupun hanya separuh korma. Apalagi 1 biji korma, Pak. Apalagi 1 on korma. Apalagi 1 kilo korma. Saya tidak bisa bayangkan bagaimana kalau orang berebut, Pak, pas hari Senin dan Kamis ngasih korma takjil pada orang lain. Sebanyak orang makan itu, Pak, sebanyak itu pula pahalanya. Dan itu jelas akan menghalangi dia dari jilatan api neraka, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saudara, bagaimana kita tidak akan takut akan ancamannya Allah ini, Pak, neraka. Saya beberapa hari yang lalu juga membahas masalah ini di satu masjid, Pak, tentang an-nar. Ini tempat bagi orang kafir, tempat bagi orang yang menyelisihi syariatnya Allah Subhanahu wa taala, tempat orang yang membenci Nabi sallallahu alaihi wasallam, tempat bagi orang yang satu sama lain tidak akur di dunia ini. Sampai dikatakan oleh Rasulullah juga, wa anhu, dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, kunna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, kami dulu pernah bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, duduk-duduk, id sami'a wajbah, tiba-tiba ada dentuman, Pak. Kalau saya di Perak itu, jemaah sekalian, saya di rumah saya di Perak, Pak, suka ngelihat kayak ada kontainer jatuh, jemaah sekalian. Itu menggoncang betul, Pak. Itu sampai kaca rumah saya bergetar, jemaah sekalian, gitu. Dentuman yang luar biasa. Dan ini di padang pasir di Madinah pada waktu itu. Kayak ada goncangan, ada benda jatuh, benda besar jatuh, jemaah sekalian, gitu. Hal tadruna ma hadza, kata Nabi. Ente tahu enggak? Kalian tahu tidak? Apa ini? Suara apa ini? Apa yang terjadi ini, kata Nabi. Qulna, kami semua menjawab, Allahu wa rasuluhu a'lam. Sungguh Allah dan Rasulnya yang hanya tahu masalah ini, ya Rasulullah. Coba dengarkannya, mas sekalian. Qala hadza hajarun rumiya bihi fin nar mundu 70 kharifan fahuwa yahfi fin naril an hatta intaha ila qa'riha. Ini ada batu besar, kata Nabi. Batu sangat besar, lebih besar dari gunung Uhud batu itu. Itu dijatuhkan, Pak, dari atas neraka. Sekarang sudah sampai pada apa? Pada keraknya neraka, Pak. Ini perjalanan batu, Pak, sampai ke dasar neraka itu perjalanan berapa lama, kata Nabi? 70 kharifah, 70 tahun, ma'asyal muslimin. Bayangkan ya akhi.